Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ayah Kilan bersama saya Muslih, teman-teman. Khusus untuk teman-teman yang mau beli rumah dengan cara bayar KPR, ada beberapa hal yang harus teman-teman ketahui. Yang pertama adalah biaya checking harus bersih. Jadi sebisa mungkin jangan pernah ada cicilan yang menunggak. Kemudian kalau bisa jangan ada cicilan lain, karena di bank ini ada batas ketentuan konsumen boleh punya cicilan. Kemudian berikutnya adalah kalau bisa teman-teman juga harus ketahui bahwa bank apa saja yang kerjasama dengan perumahan yang akan teman-teman ambil. Karena bank yang kerjasama ini akan menentukan nanti ke KPR teman-teman kira-kira disetujui atau ditolak gitu ya. Nah, di video saya sebelumnya, saya sudah bahas bahwa di salah satu perumahan yang saya handle proses KPR-nya ini ada 13 bank yang kerjasama. Ada dari bank swasta, bank BUMN, bank BPR, dan juga ada salah satu perusahaan leasing yang kerjasama. Nah, pada kesempatan kali ini, saya mau coba bahas secara detail nih teman-teman, perbandingan suku bunga dari bank-bank tersebut. Tapi seperti biasa, khusus untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung dengan channel ini, maka silahkan di-klik tombol subscribe-nya. Kemudian juga jika teman-teman ada saran, kritik, atau pertanyaan, maka silahkan ditulis di kolom komentar. Sebisa mungkin nanti akan saya bantu jawab teman-teman. Oke, mari kita mulai teman-teman. Jadi kami dari tim KPR ini sering dapat broadcast WA dari teman-teman bank bahwa yang menginformasikan bahwa suku bunga yang berlaku saat itu bagaimana gitu. Nah, ini kita ambil contoh untuk yang masa fixed rate-nya 3 tahun ya teman-teman. Kita bandingkan. Nah, ini contoh masa fixed rate di Bank MyBank untuk yang fixnya 3 tahun suku bunganya di 4,25%. Di Bank UOB fixed rate 3 tahun suku bunganya 3,85%. Di Bank OCBC kita ambil yang fixed rate 3 tahunnya di 3,88%. Di Bank Permata untuk fixed rate 3 tahunnya di 4,25%. Kemudian di Danamon untuk masa fixed rate 3 tahunnya di 3,88%. Di Bank CMB Niaga masa fixed rate 3 tahunnya di 3,68%. Kemudian ini di Bank Nobu untuk masa fixed rate 3 tahunnya 4,99%. Jika kita bandingkan antara suku bunga bank swasta ini lebih kompetitif antara 3-5%. Jadi lebih bersaing teman-teman. Nah, ini contoh surat persetujuan kredit dari Bank Syariah Indonesia atau BSI teman-teman. Nah, bedanya untuk Bank BSI ini karena skema syariah mereka menetapkannya margin, jadi bukan suku bunga hitungannya. Nah, keuntungan lainnya di Bank BSI ini angsuran dari awal sampai akhir kita sudah tahu angkanya. Jadi nggak ada istilah floating seperti itu. Jadi dari awal sampai akhir angkanya sama gitu. Kalaupun ada kenaikan tapi kenaikannya jelas, cicilannya berapa gitu. Untuk di Bank BRI, masa fixed rate 3 tahunnya di 4,46%. Kemudian di Bank BTN ini untuk suku bunga masa fixed rate-nya 3 tahun di 7,99%. Kemudian ini suku bunga salah satu perusahaan leasing yang kerjasama dengan kami. Ini SPK tahun 2021 ya teman-teman, di 11,5%. Nah, setahu saya yang terbaru itu di 12,5%, tapi masa fixed rate-nya hanya 1 tahun saja. Kemudian ini salah satu SPK dari Bank BPR, terbit di 13,5% anuitas per tahun. Dan ada juga yang terbit di 15% anuitas per tahun. Untuk teman-teman yang mungkin tidak mau proses dengan skema konvensional, nanti tinggal minta saja ke marketing banknya dibuatkan skema syariah. Karena ada beberapa bank bisa konvensional juga, bisa syariah juga. Kemudian plus minusnya dan perbandingan dari suku bunga maupun proses KPR di analisnya adalah untuk bank swasta, secara proses KPR di analis ini sangat ketat teman-teman. Lebih ribet lah teman-teman, tapi suku bunganya relatif lebih rendah. Rata-rata suku bunga di bank swasta itu rendah. Kemudian jika di bank BUMN, secara proses di analisnya ini lebih fleksibel. Ya mungkin lebih gampang lah teman-teman, tapi secara suku bunga ini lumayan mahal. Sedikit lebih mahal dibanding bank swasta. Kemudian untuk perbandingan Bank BPR maupun perusahaan leasing, secara proses di analisnya ini gampang banget teman-teman. Jadi jika teman-teman proses di Bank BPR maupun perusahaan leasing ini, kemungkinan 99% ini pasti disetujui teman-teman, karena proses analisnya gampang banget. Tapi memang suku bunga di Bank BPR maupun leasing, perusahaan leasing ini sangat tinggi sekali teman-teman. Nah, kita ambil contoh untuk konsumen karyawan kontrak. Jika di bank swasta, karyawan kontrak ini tidak bisa diproses, kemungkinan besar pasti ditolak. Kemudian di Bank BUMN, untuk karyawan kontrak ini bisa diproses teman-teman. Nah, tapi tadi kenapa di Bank BRI dengan BTN, suku bunganya lebih mahal Bank BTN, gitu. Karena contohnya gini teman-teman, untuk konsumen karyawan kontrak, di Bank BRI bisa diproses. Tapi tenor maksimalnya hanya 10 tahun.
Nah, jadi kalau teman-teman karyawan kontrak mau proses di Bank BRI, nggak bisa cicilan yang 15 tahun atau 20 tahun. Maksimal hanya bisa cicilan 10 tahun saja tenornya. Tapi kalau dari Bank BTN, ini tenornya ini bisa lebih dari 10 tahun. Jadi kalau teman-teman karyawan kontrak mau proses di Bank BTN, mau cicilan 10 tahun bisa, 15 tahun bisa, 20 tahun juga mungkin bisa teman-temannya. Kemudian untuk proses KPR di Bank BPR maupun leasing, secara proses di analisnya ini sangat gampang teman-teman. Kemungkinan kalau teman-teman proses KPR di BPR maupun di leasing ini 99% pasti disetujui. Tapi memang suku bunganya mahal banget. Kemudian jika kita menemukan kasus ada bank yang memberikan penawaran dan suku bunganya sama persis. Nah, kita ambil contoh misalkan teman-teman proses KPR di 5 bank. Nah, dari 5 bank ini memberikan penawaran. Misalnya kita ambil contoh Bank A kasih suku bunga 3,88%, Bank B 3,88%, C 4%, D 5%, Bank E misalkan 4,25%. Nah, di sini ditemukan bahwa ada bank yang memberikan suku bunga yang sama. Biasanya kami arahkan untuk konsumen bandingkan juga di biaya akad. Jadi kalau misalkan KPR teman-teman disetujui oleh bank, dan teman-teman mau akad kredit dengan bank, nanti akan ada biaya akad teman-teman. Biasanya biaya akad ini sudah termasuk admin, provisi, asuransi jiwa, asuransi kebakaran, dan notaris. Jadi meskipun bank ini memberikan penawaran suku bunga sama, tapi dari biaya akad pasti berbeda teman-teman. Karena pihak bank ini pasti kerjasama dengan perusahaan asuransi yang berbeda-beda juga gitu. Jadi antara asuransi A sama asuransi B pasti biaya asuransi jiwa sama asuransi kebakaran itu pasti beda. Selain dari segi suku bunga maupun biaya akad, kemudian kami juga nanti arahkan konsumen untuk cek apakah di bank-bank tertentu ini ada promo atau tidak gitu. Jadi kalau misalkan dari segi suku bunga ternyata penawarannya sama, nanti perbandingannya adalah ke biaya akad. Nah, kalau biaya akad juga sama, meskipun mustahil gitu ya, nanti yang harus teman-teman jadi patokan adalah apakah ada promo lain atau tidak. Gitu. Nah, sekarang kita coba hitung secara detail teman-teman ya, perbandingan dari segi suku bunga bank-bank tersebut. Kemudian untuk mempermudah contoh perhitungannya, kita bagi 3 segmen dulu teman-teman. Yaitu bank swasta, tadi rata-rata suku bunganya di 4%. Kemudian bank BUMN, kita pakai suku bunga Bank BTN saja di 8%. Kemudian bank BPR dan leasing tadi rata-ratanya kita pakai yang di 13,5%. Misalkan teman-teman beli rumah harga 500 juta dan mau tenor cicilannya 10 tahun. Nah, cara perhitungannya seperti ini teman-teman. Nah, pertama silahkan teman-teman download aplikasi Financial Calculator. Ini ada di Play Store ya teman-teman. Kemudian jika sudah teman-teman download, silahkan dibuka yang Loans Calculator. Nah, untuk loan amount ini artinya adalah plafon KPR yang akan kita ajukan teman-teman. Misalkan teman-teman mengajukan pinjaman KPR ke banknya sebesar 500 juta. Nah, kemudian untuk interest rate ini adalah suku bunga. Tadi untuk misalkan ini bank swasta suku bunga rata-ratanya di 4%. Nah, untuk long term ini adalah jangka waktu cicilan. Teman-teman mau cicilannya 10 tahun atau berapa tahun misalnya silahkan teman-teman isi. Nah, ini adalah contoh cicilan untuk suku bunga di bank swasta rata-rata 4%, maka didapatlah cicilan per bulannya atau monthly payment-nya di Rp5.062.256. Kemudian dengan cara yang sama, silahkan teman-teman input untuk contoh suku bunga dari Bank BTN di 8%. Kemudian untuk jangka cicilan tetap di 10 tahun teman-teman. Maka silahkan teman-teman calculate. Didapatlah monthly payment per bulannya itu atau cicilan per bulannya sebesar Rp6.066.379. Kita lakukan hal yang sama lagi untuk contoh perhitungan suku bunga rata-rata dari Bank BPR atau perusahaan leasing tadi. Kita input di 13,5% dengan jangka waktu cicilan 10 tahun. Nah, didapatlah monthly payment per bulannya di Rp7.613.714. Karena contoh suku bunga yang kita ambil tadi adalah masa fixed rate 3 tahun dan tahun selanjutnya adalah floating, maka kita coba jumlahkan total cicilan selama 3 tahun saja. Untuk total cicilan jika teman-teman akad kredit dengan bank swasta, cicilan selama 3 tahunnya didapatlah Rp182.241.216. Jika teman-teman akadnya di Bank BTN, totalnya 218 juta. Jika teman-teman akad di Bank BPR,
Total cicilan selama 3 tahun sudah Rp274.093.704. Jika teman-teman akad kreditnya dengan bank BTN, maka jika dibandingkan dengan bank swasta, untuk cicilan 3 tahun teman-teman sudah rugi Rp36.148.428. Dan jika teman-teman nekat akad dengan bank BPR, maka jika dibandingkan dengan bank swasta, untuk cicilan 3 tahun teman-teman sudah rugi Rp91.852.488. Padahal unit rumah yang teman-teman beli itu harganya sama, unitnya sama di 500 juta. Tapi karena teman-teman akadnya dengan bank BPR, untuk cicilan 3 tahun saja teman-teman sudah rugi 91 juta. Aduh, mantap ini. Nah, karena perbandingan suku bunga tadi, teman-teman, yang selisihnya gede banget ya teman-teman ya. Kalau kami tim KPR, kami itu selalu proses konsumen ke bank swasta dulu. Kalau misalkan di bank swasta mentok nih, nggak ada yang approve, artinya ditolak semua bank, mau nggak mau kita coba proses ke bank BUMN, entah itu BRI atau BTN. Nah, kalau misalkan di BRI sama BTN ditolak juga, ya mau nggak mau kita coba proses lagi ke BPR atau leasing, gitu ya. Meskipun ini mahal misalnya. Nah, ini ada rahasia nih teman-teman, terpaksa saya bongkar ya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman proses KPR-nya melalui sales, nah, dan teman-teman sudah kirim berkas langsung ke sales, saya yakin sales itu tahu kalau data konsumen ini bagus atau tidak, bisa menilai gitu ya. Nah, yang jadi masalah adalah sales itu nggak mau ribet teman-teman. Nah, dan juga nggak mau konsumennya kecewa. Nggak mau konsumen kecewa itu maksudnya gini, takut konsumen kalau proses dulu di bank swasta ditolak, konsumen langsung ngedown, takutnya kecewa. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, biasanya, dan ini terjadi teman-teman, ini kasusnya fakta nih teman-teman. Jadi ada sales, ya mungkin nggak semua ya, tapi saya bilang oknum ya teman-teman. Jadi ini langsung proses ke bank BPR. Nah, saya juga sempat kaget teman-teman, tiba-tiba saya dikirim surat persetujuan kredit dari bank BPR. Padahal sebelumnya kami tim KPR pun belum pernah terima berkas konsumen tersebut. Nah, berarti ini salesnya yang proses langsung ke BPR tanpa proses ke bank swasta maupun bank BUMN. Dan suku bunga dari BPR tersebut, suku bunga di SPK-nya, di surat persetujuan kreditnya langsung 13% dong. Nah, setelah tahu suku bunganya 13%, apa kata salesnya? Nih teman-teman. Nah, silahkan teman-teman cek. Salesnya itu sampai bilang, lo nggak usah bahas ke konsumen masalah bunga ya, yang penting dia akad. Nah, teman-teman bisa tangkap sendiri ya apa yang dilakukan si sales tersebut. Sekedar informasi nih teman-teman. Jadi salah satu keuntungan jadi sales itu nanti akan mendapatkan komisi. Komisinya ini baru bisa diklaim jika pembayarannya sudah lunas. Nah, khusus untuk cara bayar KPR, baru bisa diklaim komisinya itu kalau konsumennya sudah akad kredit, gitu. Artinya, jika konsumennya ini tidak akad atau belum akad, komisi tidak bisa diklaim. Dan jika konsumennya batal, otomatis sales tidak akan mendapatkan komisi. Nah, yang jadi masalah adalah, sales ini tidak peduli konsumennya akad dengan bank yang suku bunganya tinggi. Jadi, yang penting mah konsumen gua akad aja. Kasarnya gitu teman-teman. Jadi sales itu mohon maaf sekali. Jadi si sales ini nggak peduli nanti konsumennya mau akad sama bank yang murah kek, bank yang mahal kek, nggak peduli. Yang penting konsumennya ini akad gitu. Karena kalau konsumennya akad, si sales ini akan mendapatkan komisi. Kalau kami sendiri dari tim KPR, kami pasti usahakan dulu nih di bank swasta supaya konsumen dapat yang murah gitu. Kalau sales mah nggak bakalan seperti itu teman-teman. Dan ini terjadi. Faktanya ada gitu ya teman-teman ya. Kalau kami dari tim KPR, kenapa kami proses dulu ke bank swasta? Ya siapa tahu di bank swasta ada yang nyangkut. Misalkan kami sudah tahu datanya nggak bagus nih, kita tetap aja kalau kami tim KPR di kantor itu, kami tetap kirim ke bank swasta dulu. Siapa tahu ada yang approve. Tapi kalau sales mah nggak mau seperti itu, pasti langsung dikirim ke BPR. Nah, ada kasus di kantor seperti ini teman-teman. Konsumen ini akad dengan bank BPR dengan suku bunga 13%. Di tahun pertama, konsumen bisa bayar cicilannya. Di tahun kedua, konsumen bisa bayar cicilannya. Tahun ketiga mulai goyang. Di tahun ketiga ini, konsumen sudah tidak bayar 3 bulan berturut-turut. Apa yang terjadi? Rumahnya disita. Nah, kalau rumahnya sudah disita, kerugian untuk konsumen itu satu, BI checkingnya jadi jelek.
Kerugian yang kedua, semua uang yang sudah dibayarkan, entah itu DP ke developer, entah itu cicilan ke bank, hangus. Kasihan nggak? Tapi kalau dari sisi sales, mohon maaf sekali. Saya sih menemukannya nggak seperti itu ya. Sales itu langsung proses ke BPR, yang penting konsumennya angkat, dia dapat komisi, selesai. Tapi urusan konsumen ke depannya, apakah bisa bayar atau tidak, bodo amat. Itu ada dan terjadi fakta di kantor kami. Saya pernah menemukan kasus seperti itu. Konsumen ini tidak sanggup melanjutkan pembayaran, unitnya disita oleh si bank, uang konsumen yang sudah dibayarkan hangus. Saya terpaksa menjelaskan seperti ini, tujuannya ya mudah-mudahan teman-teman yang nonton ini nggak kejadian seperti itu. Kenapa saya jelaskan juga bank apa saja yang harus kerja sama, teman-teman harus tahu. Dari segi suku bunga juga teman-teman harus tahu. Mudah-mudahan ya tidak, dalam tanda kutip, tidak dibohongi sama sales.